Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bi barakatin ismillah. Alhamdulillah bi barakatin sifatillah. Alhamdulillah bi barakatin af'alillah. Alhamdulillah bi barakatin af'alillah. Alhamdulillah bi barakatul Quran kalamillah. Aku dilahirkan di bumi memang untuk menuntun jiwa yang lain. Ya, sebagaimana banyak jiwa yang lahir sebagai pandita anom, itu karena sudah masanya Nusantara kembali pada vibrasi spiritualnya. Aku memanggil jiwa-jiwa yang mau mengikuti usaha arahanku dan juga arahan-arahan jiwa yang luhur membimbing yang lain. Sebuah anugerah bahwa saya bisa melakukan sebuah meditasi semampu saya, yaitu masalah itu adalah teori Nusantara kuno yang diterbitkan Javanipah. Javanipah mendapatkan sambutan hangat dari semua yang mengerti tentang hakikat, mengerti tentang tauhid, mengerti tentang dirinya sendiri. Maka apresiasi tinggi bagi banyak orang. Nah, semoga anak-anakku sekalian dan para penunggu pondok, penunggu masjid, musola dan rumah dalam mengajar manusia semoga mudah diberi percikan ilahi tentang spiritual yang sederhana dan telah membumi di negeri kita. Selain itu, percikan-percikan kesadaran tentang kenyataan Allah sebagai yang bermanifestasi kepada semesta. Dan kehidupan yang diungkapkan dengan gamblang yaitu dalam menjadi kesadaran leluhur Nusantara sejak masa yang sangat silam. Rupanya juga mulai muncul sekarang di permukaan agar banyak manusia yang mengenal itu untuk menjawab kegelisahan, untuk menjawab kesulitan, untuk menjawab harapan daripada generasi supaya mempunyai kesadaran yang mulai berbeda dengan kesadaran yang lama. Ya. Yang telah lama dibentuk oleh dogma-dogma agama, bisa dikatakan buku-buku yang banyak sekali dipelajari hingga diperlukan keterangan yang lain yang kemungkinan bisa rasional dan transparan dan bisa diterima oleh daya pikir mereka, para generasi. Nah, semoga baik bisa menyajikan kepada anak-anakku, para generasi muda, sehingga bisa mengerti baik secara spiritual maupun material. Ini anugerah yaitu oleh Allah. Selanjutnya bagi saya, karena dengan demikian saya telah menunaikan titah dari pusat hati dan melakukan tugas hidup saya dari lewat suara tanpa rupa untuk berbagi kesadaran dan pengalaman agar semakin banyak orang yang tumbuh kesadarannya dan menemukan kesukacitaan sejati. Mengapa saya bisa menjadi teman berbagai cerita sekaligus memberikan solusi praktis kepada para generasi yang membutuhkan yaitu ilmu spiritual ya, dalam ranah spiritual maupun material.
Ya. Tentu saja sang guru sejati untuk bisa mengatasinya, saya benar-benar dididik lewat pengalaman yang kaya dalam menyelami jatuh bangun kehidupan ini. Ya. Makanya terima kasih semuanya, mohon doanya dan mohon izin saya melaksanakan yaitu menemukan diri ini tentang kolbu terang hati sebagai kuil ibadah, sebagai singgasana Roh Muhammad dan singgasana Tuhan. Kalau seandainya hati itu bersih. Maka dari itu kenapa sekarang kita bisa lekat dengan material, kita bisa terobsesi oleh masalah dunia secara utuh, itu dikarenakan hati kita terkotori oleh debu-debu dunia. Seperti was-was. Maka dari itu kita nanti mari kita belajar mengerti esensi kalbu. Seperti was-was artinya godaan setan yang melintas ke dalam kolbu hati kita. Ya. Jika seorang tidak mampu menangkal, maka kolbunya dikuasai oleh grup-grup dari setan yang diistilahkan setan. Artinya grup-grup yang mempunyai sifat kejelekan, mempunyai sifat keburukan, mempunyai sifat yang selalu senang melanggar larangan Allah dan akan menjerumuskan kita menuju neraka. Kalau sudah demikian, hawa nafsulah yang menjadi ladang mereka agar dia bisa berkuasa di hati kita dengan berkendaraan hawa nafsu kita. Ulangi, dia bisa bebas atau menjadi korlapnya di lapangan di hati kita dengan menggunakan kendaraan yaitu hawa nafsu kita. Ya, itu. Kolbu menangkap apa saja yang terlintas. Ya, kolbu itu ibarat sesuatu yang menjadi objek sasaran anak panah dari semua arah. Para pemanah melakukan pengintaian dan siap melepaskan anak panahnya. Atau bagaikan cermin yang menangkap semua bentuk dan warna bayangan yang ada di luar cermin itu. Atau ibarat telaga yang menampung air dari berbagai sungai dan yang bermuara ke sana. Pengaruh kolbu juga berasal dari sesuatu yang bersifat lahiriah, yaitu dari panca indera. Adapun yang berasal dari dalam berupa khayalan, nafsu syahwat, marah-marah, dan akhlak yang tumpul. Akhlak yang tumpul, yang terkumpul menjadi tabiat yang sangat kuat dan mempengaruhi jiwa kita menuju sebuah jalan yang salah. Apabila seorang mengetahui sesuatu melalui panca indera, pastilah akan membekas pesan itu di dalam kolbunya. Begitu pula misalnya nafsu syahwat berkobar disebabkan pengaruh banyak makan dan tabiatnya buruk, itu bisa terjadi. Namun jika pengaruh itu datangnya dari luar, yakni dari panca indera, itu bisa dicegah. Pastinya pengaruh itu muncul dari dalam, yaitu berupa khayalan. Khayalan inilah yang meramaikan kolbu kita. Karena itu senantiasa masuk keluar. Jadi bisa hubungan dengan luar, bisa beroperasi membuat sebuah was-was di dalam jiwa kita. Ya, keadaan kolbu tidaklah tetap, tetapi dinamis dan terus berubah. Ini bergantung dari kesan dan yang membekas di dalamnya. Bekas di dalam hati itu disebut goresan hati atau lintasan kalbu. Adapun goresan hati berupa pemikiran-pemikiran yang telah diterima oleh apa yang dipandang, yang dilihat, dan apa yang didengarkan dari suara-suara yang di luar. Goresan kalbu menggerakkan berbagai kemauan. Munculnya kemauan, niat dan cita-cita itu
ada setelah didahului oleh goresan kalbu yang mungkin dari dalam, yang mungkin juga dari luar. Benar kan? Dari luar kok banyak sekali ya. Kita bertemu siapa, kita menjumpai apa, apalagi materi-materi yang menyenangkan. Dunia ini menghibur kita, menyenangkan hawa nafsu kita. Sehingga kita kadangkala tak sengaja pertamanya ikut melanggar larangan. Tapi lama-lama menjadi kebiasaan yang sulit dikendalikan. Sehingga kita telah dikuasai penuh oleh keangkaraan, oleh sifat kotor itu secara kontinu, secara sehari-hari sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Jadi istilahnya orang begitu mengatakan sudah menjadi way of life keburukan kita. Ya, jadi sudah keburukan kita dari dalam, kemudian berkolaborasi dengan keburukan kita yang dihasilkan dari luar, yang didapat oleh apa yang dilihat dan yang dapat oleh apa yang didengar, kemudian dinalarkan oleh akal dan pikiran, dikolaborasi dengan bisikan-bisikan yang jelek juga dari dalam. Sehingga menimbulkanlah min syarril waswasil khannas, bahkan sampai allati yuwaswisu fi sudurinas. Itu juga disebut minal jinna tiwanas. Jadi dari dalam juga berasal dari manusia dan jin, dari luar pun juga berasal dari manusia dan jin yang sengaja mengkobarkan yaitu kejelekan kepada hati kita. Ya. Keadaan kolbu tidaklah tetap, tetapi dinamis. Ya. Goresan kalbu menggerakkan sebagian kemauan, muncullah kemauan-kemauan, niat-niat, cita-cita, mindset itu ada setelah didahului oleh goresan kalbu tadi. Secara runtut dapat dijelaskan demikian. Permulaan dari sebuah perbuatan karena adanya goresan kalbu, kemudian goresan kalbu itu menggerakkan keinginan. Gitu. Kalau keinginan itu dari keinginan itu mendorong timbul cita-cita selanjutnya, cita-cita itu menggerakkan niat. Dari niat itulah akhirnya menggerakkan seluruh organ tubuh untuk berbuat melakukan tindakan. Apa tindakan itu benar, apa tindakan itu salah. Goresan kalbu yang membangkitkan keinginan ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama, goresan kalbu yang mendorong tindakan yang buruk atau jahat, atau terus terang sering senang melakukan larangan Allah. Kedua, goresan kalbu yang mendorong kita untuk berbuat baik atau terpuji. Sehingga apa yang kita keluarkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat menjadi bermanfaat bagi kita sendiri, bahkan keluarga kita, bahkan banyak orang ramai yang menerima manfaatnya untuk kehidupan berkah kehidupannya lahir batin di dunia akhirat. Goresan kalbu yang mendorong perbuatan jahat itu jika dilaksanakan akan berakibat merugikan kita, yang pada akhirnya dengan firman Allah kita akan terjerumus di neraka. Sebaliknya goresan yang mendorong perbuatan terpuji itu pun akan bermanfaat dan menyelamatkan kita lahir batin di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya diri kita saja, mungkin berimbas kepada keluarga kita, suami atau istri dan anak-anak kita. Bahkan berimbas kepada masyarakat kita, bahkan akan berimbas kepada bangsa kita dan negara kita. Perlu kita ketahui bahwa goresan kalbu yang mendorong tindakan buruk itu dinamakan was-was atau godaan setan. Adapun goresan kalbu yang mendorong tindakan baik terpuji itu berasal dari malaikat. Setan adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam urusan dan perbuatan tercela. Ia menyuruh berbuat keji, menakut-nakuti kemiskinan, menimbulkan keraguan-raguan terhadap iman dan tauhid. Dan banyak hal yang diperbuat oleh setan agar kita jatuh dalam kita beriman kepada Allah, dalam kita menggalang tauhid terhadap Allah.
Sedangkan malaikat-malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah, yang urusannya adalah melalui ilham di dalam kolbu kita atau hati kita untuk menerima ilham kebaikan. Nah, inilah yang disebut taufik, inilah yang disebut hidayah, inilah yang disebut petunjuk, inilah juga yang disebut inayah. Sehingga apa tadi bisa menggerakkan maksud kita dan menjadikan perbuatan kita namun baik, dan akhirnya kita beruntung. Peruntungan juga demi kita sendiri, bahkan berimbas kepada keluarga kita, bahkan berimbas kepada masyarakat kita, bahkan bisa berimbas kepada bangsa dan negara. Jelasnya, kiranya antara goresan kalbu yang mengandung dorongan jahat dan goresan kalbu yang mengandung dorongan yang baik, keduanya bertolak belakang atau keduanya bisa berpasangan seperti halnya di dunia ini. Semua makhluk selalu berpasang-pasangan. Ada positif, ada negatif, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, pasti ada buruk. Ada terpuji, pasti ada pula yang tercelah. Ada setan dan pasti ada pula malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menerangkan wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Surat Ad-Dariyat ayat 49. Sekali lagi, sesungguhnya setiap sesuatu itu bertolak belakang, berhadap-hadapan dari kutub yang bertentangan. Itu saling tarik ulur. Manakala kiranya yang kuat, dialah yang akan menguasai. Kemudian bercampur aduk antara yang baik dan yang buruk. Seperti halnya keadaan kolbu yang menjadi sebutan antara setan dan malaikat. Kedua makhluk itu saling tarik-menarik, saling pengaruhi. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi berasal dari Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Babil qalbi lamatani, lamatun minal malaki, i'atun bil khair, wa tasdikun bil haq." Yang ke satu, di dalam hati kita ada gerakan-gerakan malaikat atau sifat-sifat malaikat, minal malaki. I'atun bil khair, dia berjanji akan membuat baik pada manusia, wa tasdikun bil haq, dan dia membenarkan sebuah kebenaran. Paman wajada dalika, maka barang siapa yang mengerti paman wajada dalika, sesuatu tadi, ajakan baik, saran-saran yang baik, yaitu niat-niat yang baik, cita-cita yang baik, wal ya'lam, ya, wal ya'lam, maka tahuilah, pahamilah, annahu sesungguhnya baik tadi minallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi sadarilah bahwa ajakan yang baik tadi yang dibawa malaikat itu atas dasar hidayah dari Allah. Ya, maka di sini disebutkan fal yahmadillah, maka pujilah Allah. Nah, pujilah Allah yang telah memberi anugerah sifat baik pada kita, pada hati kita. Nomor 2, walamatun minal adu, i'adun bisyari. Nah, ya. Jadi ada yaitu sifat dari musuh kita, gitu. Aduin, i'adun bil syari, bisyari, dia mengajak kita ke arah kejelekan. Wa takdzibun bil haq, dia menipu kebenaran. Kebenaran diburamkan, kebenaran disisihkan, kebenaran ditutupi agar tidak jelas diterima oleh kita. Wa nahyun anil khair, dan dia mencegah kebaikan. Man wajada dalika, barang siapa yang mendapat atau mengerti atau mendengar suara atau niat atau bisikan atau ajakan yang seperti itu, gitu, man wajada dalika wal yasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka cepat-cepatlah berlindung kepada Allah karena setan yang selalu membuat kita nanti akan menjadi terlaknat seperti dia. Sumatala wa qauluhu ta'ala aisyatunu yaitu kumul faqroh wa ya'murukum bil faqsa.
Di dalam hati ada dua langkah, ada dua inisiatif, yaitu satu langkah-langkah dari malaikat yang memberi janji tentang kebaikan dan membenarkan terhadap kebenaran. Barang siapa yang mendapatkan demikian itu di dalam hatinya, hendaklah ia mengetahui bahwa itu adalah yaitu manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ia memuji Allah karena kita bisa selamat dengan sifat itu. Dan satu langkah lagi adalah yaitu langkah-langkah dari musuh yang memberi janji kejahatan, yaitu yang membohongkan terhadap kebenaran, gitu, dan mencegah berbuat kebaikan. Ingat itu. Jadi mengajarkan kebohongan, mengajarkan kejelekan, dan mencegah kebaikan. Barang siapa mendapat demikian di dalam hatinya, apa itu omongan, apa itu ajakan, maka berlindunglah kepada Allah. Dan setan terkutuk itu. Setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Ya, itu. Al-Hasan berkata, sungguhnya kedua langkah itu adalah dua cita-cita mengelilingi kolbu kita. Itu gitu. Tentang tarik ulur seperti menjadikan kolbu sebagai objeknya. Manakala Rasulullah bersabda, qalbul mu'min baina usba'aini itu usbu'aini min asabi'ir rahman. Qalbul mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati orang mukmin itu di antara dua jari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Sungguhnya yang dimaksud jari-jari Tuhan bukanlah jari-jari seperti milik kita. Bukanlah jari-jari yang terdiri dari kulit, daging atau tulang. Namun yang dimaksud di sini adalah kekuasaannya. Jadi kita berada di tengah-tengah kekuasaannya yang dapat menolak balikkan jiwa manusia. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya dengan memaksa malaikat dan setan. Keduanya dipaksa atas kekuasaannya untuk membolak-balikkan kalbu kita. Sebagaimana telapak tangan yang dengan mudahnya dia berbolak-balik. Menurut fitrahnya, kalbu itu patut menerima kesan pengaruh malaikat dan kesan dari setan dengan kepatuhan yang sama. Namun kuat dan tidaknya kesan pengaruh itu bergantung pada sejauh mana kita dapat menahan nafsu, syahwat, dan amarah. Kalau kita mengikuti marah demi nafsu syahwat, tentu setan menjadi penguasa hati kita. Bahkan kalbu menjadi bencana setan. Namun jika kita memerangi nafsu syahwat dan berjuang dengan sungguh-sungguh dan tidak memberi kesempatan dan tidak mengizinkan dia berbuat, maka dia tidak akan berkuasa. Maka yang dominan dalam kalbu kita adalah malaikat. Tergantung kita ingin selamat atau tidak. Atau kita ingin celaka, monggo kerso. Ini sudah diterangkan oleh Allah. Bisikan setan dan kalbu yang lalai kepada Allah. Kita ma minkum min ahadin illa walahu syaiton. Qalu wa anta ya Rasulullah? Qala wa ana ila annallahu a'anani alaihi wa aslama wala ya'muru ila bil khair. Hadis rawahul Muslim. Tidakkah seorang di antara kamu melainkan semuanya mempunyai setan? Para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian ya Allah, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, aku juga punya setan. Hanya saja Allah telah menolongku terhadap setan itu, lalu ia tunduk, lalu dia Islam atau aslam, ya. Maka fa-aslama, maka dia menyerah kepada Allah, maka ia tidak menyuruh kecuali hanya kebaikan. Waswasi dalam kolbu itu karena setan berhasil masuk melalui perantaraan nafsu syahwat. Orang yang ditolong Allah, maka nafsu syahwatnya tidak mengajak berbuat jahat. Ya. Setan paling berisai nafsu syahwat, pun tidak akan menyuruh kepada kejahatan. Ketika ingatan terhadap dunia lebih kuat, desakan hawa nafsu, pasti setan mendapatkan jalan lapang untuk masuk ke dalam hati kita. Dan ia memberi bisikan was-was. Namun apabila kalbu kita berzikir kepada Allah, bermujahadah pada Allah,
pasti setan akan pergi. Yang di luar akan pergi, yang di tempat di dalam pasti akan kurus dan bahkan bisa hancur. Asalnya ada nur, ada nar, ada unsur malaikat, ada unsur setan. Tapi kalau nurnya yang kuat, maka akhirnya jadilah nurun ala nur. Tapi kalau narnya yang kuat, maka nar ala nar. Kalau sudah demikian, maka seutuhnya manusia itu adalah sebagai alat setan. Begitulah keadaan saling ulur, mengusir, seakan-akan seperti terjadi terus menerus dan silih berganti, seperti halnya dua kelompok pasukan tentara yang saling ingin menguasai sebuah kota, yaitu hati kita. Karenanya apabila hati kita lebih condong kepada urusan duniawi dan melupakan akhirat, malas beribadah dan berbuat baik, maka pertanda kolbu telah dikuasai oleh setan. Tetapi jika hati kita cenderung kepada akhirat, kepada Allah dan urusan yang terpuji, maka berarti malaikat bersemayam di sana, di hati kita. Oleh sebab itu, dengan dzikir mengingat Allah, setan menjadi tidak betah ada di dalam hati kita atau tidak gemuk. Kolbu itu ibarat rumah. Jadi kalau yang jelek harus dipergikan dari rumah agar rumah kita tetap aman. Inna ibadi laisa alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kami tidak akan dapat berkuasa atas mereka. Jadi di sini diterangkan bahwa setan itu tak akan berkuasa sebenarnya. Surat Al-Isra 65. Setiap orang yang mengikuti hawa nafsu, ia menjadi budak nafsu, bukan hamba Allah. Karena itu Allah menguasakan setan terhadap orang itu. Apa ra'aita manita khada ilahu hawahu. Gitu? Apa ra'aita manita khada ilahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadi hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Surat As-Sajdah Al-Jasiyah ayat 23. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hal yang demikian itu pertanda bahwa barang siapa yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, berarti menjadi budak hawa nafsu, disebut bukan hamba Allah. Hal yang demikian itu Amr bin As pernah mengeluh kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, setan telah menghalangi sholat dan bacaanku." Rasulullah bersabda, "Itulah yang dinamakan setan khandak. Bila kamu merasa hal itu, berlindunglah kepada Allah dan kudailah dia kepada kirimu 3 kali." Dalam hadis lain yang diubai bin Khattab diterangkan bahwa Rasulullah SAW, "Innal wudu'i syaitona yuqalu lahu walhan wasta'id billahi." Sungguhnya wudu itu juga mempunyai syaitan yang dinamakan walhan. Maka hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terusannya yang kemarin terputus karena ada kepentingan yang lain. Nah. Di sini ada hadis begini. Idza balagha rajulu arba'ina sanah lam yaktub masakas syaitanu wajhahu biyadihi waqala bi abi wajhu man la yuflihu. Waqala bi abi wajhu man la yuflihu. Artinya demikian, apabila seorang mencapai usia 40 tahun dan tidak bertobat, pasti setan akan mengusap muka orang itu dengan tangannya. Kemudian dia berkata, "Demi bapakku, muka orang ini tidak akan beruntung selamanya." Astagfirullah. Maka kita walaupun belum umur 40 atau mungkin berlebih, ya kita bertobat lah. Terus sedikit-sedikit kita jangan terlalu menerima saran orang yang keterlaluan. Kita bisanya kayak apa sudah sedikit-sedikit ya. Namanya berjuang. Menghilangkan enggak segampang itu. Ya. Memang kadang-kadang orang bilang sabar, kasihani Allah. Kamu harus tawakal.
kamu harus ikhlas. Itu sangat mudah dikatakan. Tapi kalau pengalaman namanya guru laku gitu. Itu harus diperbuatkan. Makanya iman itu kan ada 3. Satu, harus makrifat dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan dikuatkan dengan melakukan sebuah perbuatan. Tuh. Jadi iman itu akan bisa lengkap tanpa 3 unsur itu. Dan sekarang setan melewati jalan darah kita. Nafsu syahwat itu berjalan melalui aliran darah. Setan juga demikian. Ia melewati darah dan daging manusia. Kemudian mengelilingi kolbu sebagaimana sabda Rasul. Inas syaitona yajri min ibni Adam majjarad dami wa doyiku majariyahu bilju. Sungguhnya setan itu berjalan pada manusia di jalan darahnya. Maka sempitkanlah jalan darah setan tadi dengan lapar. Ya, ini hadis Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Dawud dari yaitu Ibnu Majah. Dengan lapar artinya dengan berpuasa, dengan menyedikitkan makan, sebab berpuasa dapat melemahkan nafsu syahwat. Dengan begitu jalan yang dilalui setan menjadi lebih sempit. Kita harus waspada karena setan mengepung dari berbagai arah sebagaimana firman Allah. Demikian surat Al-A'raf ayat 16-17. Bismillahirrahmanirrahim. La aqudanna lahum siratal mustaqima tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku benar-benar akan menghalangi mereka manusia dari jalanmu ya Allah yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Surat Al-A'raf 16-17. Anak-anakku sekalian dan saudara-saudara yang terhormat, setan bisa menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi mereka juga ada kelengan. Ya tidak bisa, yaitu menggoda kita atau menghalangi kita dari atas. Sehingga kita sebenarnya hubungan dengan Tuhan tanpa halangan. Itulah ternyata hikmah yang diterangkan oleh ayat Al-A'raf 16-17, bahwasanya setan telah bersumpah menggoda dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tapi dia tidak bisa menggoda dari bawah dan dari atas. Artinya tidak diterangkan di sini. Ya, maka kita harus dari bawah, artinya introspeksi. Kemudian ke atas, itulah dari saran-saran dari Allah. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Kata dari Sabra bin Abi Fakih dengan sanad sahih menerangkan bahwa Rasulullah bersabda, Inna syaitona fa'ada ibni Adam bituruqi wa'adalahu bitariqil Islam waqala ataslamu wa tatruku dinaka wa dina abaika wa asahu wa aslama thumma fa'adalahu bitariqil hijrati waqala ayuwajiru atata'u ardokah wa samanika wa fa'asahu wa hajaro thumma wa adalahu bitariqil jihadi faqala atujahidu wa huwa talafun nafsi wal mali wa tuqatilu wa tuqtalu fatun haku itu fatung kahu itu fatung kahu. Batu kaku nisa uka wahyu kesamu malaka fa asohu wajahada. Artinya begini,
Sesungguhnya setan itu menghalang-halangi manusia dari berbagai jalan. Ia menghalanginya dengan jalan Islam. Lalu berkata, apakah kamu akan masuk Islam? Meninggalkan agamamu yang agama nenek moyangmu. Namun seorang itu tidak menghiraukan. Ia tetap masuk Islam. Lalu setan menghalang-halangi lagi. Orang itu dengan jalan hijrah. Apakah kamu akan hijrah meninggalkan bumi ini dan langitmu? Tetapi seorang itu tidak menghiraukannya. Ia tetap berhijrah. Setan menghalang-halangi lagi tentang jalan jihad. Apakah kamu akan berjihad? Padahal jihad itu membinasakan jiwa dan harta. Kamu berperang kemudian terbunuh, istrimu dikawini orang dan hartamu dibagi-bagikan. Namun orang itu tetap kuat tersebut, tidak menghiraukan, dan dia tetap berjihad menjalankan tugas-tugas Islam. Rasulullah bersabda, "Waman fa'ala dzalika wa mata kana haqqan 'alallahi ayyudkhilul jannah." Ya, ayyudkhilahul jannah. Barang siapa yang melakukan demikian itu lalu ia meninggal dunia, pasti wajib bagi Allah memasukkannya dia ke dalam surga. Barang siapa melakukan demikian, ya, Rasulullah bersabda menyebutkan arti was-was bisikan setan. Ia berupa goresan-goresan yang membekas di dalam hati bagi orang-orang yang berjihad. Was-was itu merupakan kekhawatiran bahwa ia akan dibunuh, istrinya janda dan dinikahi orang lain. Lalu hartanya akan dibagikan. Apabila seorang tidak mempunyai itikat kuat, tentu akan terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan tersebut. Jelaslah bahwa setan itu musuh dari kita. Janganlah memberi kesempatan kepadanya untuk bergerilya dan menguasai hati kita atau kalbu kita. Kita harus pula waspada karena strategi setan begitu licik dan halus sekali. Ya, seperti disebut dalam surat Al-Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan innama yad'u kisbahu liyakunu min amhabis syair. Ya. Sungguhnya setan itu musuh-musuhmu, maka anggaplah ia sebagai musuhmu, karena sungguhnya setan itu mengajak golongan kita agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Surat Al-Fatir ayat 6. Di dalam surat Yasin dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, alam ahad ilaikum ya bani adam alat ta'budu syaitana innahu lakum adu mubin. Alam ahad ilaikum ya bani adam alat ta'budu syaitana innahu lakum adu mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai manusia, agar kamu tidak menyembah setan, kamu tidak nurut setan. Sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Yasin ayat 60. Seharusnya kita sibuk untuk menolak musuh dengan cara mengetahui senjata apakah yang digunakan setan tersebut. Jangan berusaha mencari tahu bagaimana setan itu bentuknya, dari mana datangnya, siapa keturunannya, dan siapa bapaknya dan sebagainya. Mengetahui senjatanya, yaitu hawa nafsu, sudah cukup kuat melawan mereka. Setan itu licik dan memiliki banyak strategi. Godaan yang dilancarkan kepada orang-orang awam berbeda dengan godaan yang diajukan kepada orang-orang yang berilmu. Semakin pintar seseorang, semakin halus godaannya juga. Dia punya pengalaman yang banyak. Kadang-kadang dia sekolah bersama kita, dia juga sekolah. Kita mondok, dia juga mondok. Kadang kita tidur, dia juga tidur. Kita diskusi, dia juga mendengarkan diskusi itu. Namun sayangnya dia belum bisa menerima sebuah kebaikan dari apa yang kita diskusikan. Godaan setan seringkali dibungkus dengan sesuatu
yang seolah-olah tampak baik. Maka itulah yang disebut tipuan. Karenanya jika ada goresan keinginan di dalam kolbu, maka segeralah kita hentikan hal itu agar kita mengetahui apakah goresan dalam kolbu itu berasal dari malaikat ataukah berasal dari setan yang licik kepada kita. Jangan lupa di dalam diri kita ada hawa nafsu. Hal itu bisa diketahui hanya oleh penglihatan kalbu kita atau hati kita. Hati yang memiliki energi akan menjadi waspada. Kalbu ini dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa dan berilmu. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton yadzakkaru faidahum mubsyirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang taat pada Allah, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, kemudian kembali cahaya ilmu itu, maka ketika itulah mereka mengalami sebuah kesadaran seandainya itu adalah sebuah kesalahan. Al-A'raf ayat 201. Artinya ketika kita diperangi oleh hawa nafsu dan setan, gitu, ketika kita dipengaruhi oleh hawa nafsu dan setan, segera ingatlah kepada Allah. Maka pada saat itu kita akan mendapati jalan keluar dari kesulitan. Apapun orang yang tidak bertakwa, adapun orang yang tidak bertakwa, tabiatnya cenderung mengikuti kepalsuan setan itu dan memasuki hawa nafsunya sendiri. Kesalahannya banyak yang kebinasaannya semakin dekat. Tentang orang-orang seperti itu diterangkan di dalam Al-Quran. Dan jelaslah bagi mereka adab dari Allah yang belum pernah mereka pikirkan. Tipuan hawa nafsu dan setan itu sangatlah halus, sangatlah memberikan kesempatan kepada setan untuk menguasai kerajaan kalbu. Jangan pula sibuk dengan ilmu yang hanya dapat memancing was-was kepada godaan setan. Kita wajib menutupi pintu kalbu kita berupa pintu-pintu berupa panca indera, sebab panca indera berhubungan dengan dunia luar yang sangat berpengaruh besar kepada hati kita. Para ulama sufi melakukan cara ini dengan menyepi atau uzlah dari keramaian. Berhentilah berhayal dan memanjakan keinginan-keinginan duniawi, karena hal itu akan merupakan pintu bagi dalam kolbu yang juga menjadi sasaran setan. Berhentilah berkhayal dan memanjakan keinginan-keinginan kita kepada duniawi, karena hal itu merupakan pintu bagi setan di dalam kolbu kita. Ingatlah, setan tak pernah terlena sedikit pun. Mereka tak pernah tidur dalam sejenak waktu. Sementara kita sering lengah. Hal itu pernah ditanyakan kepada Al-Hasan, "Wahai Syekh, apakah setan itu pernah tidur?" Jawab Al-Hasan, "Jika setan tidur, pasti kita bisa beristirahat." Orang mukmin jangan sampai memberi jalan bagi setan, harus ditolaknya. Orang mukmin itu mempunyai cara untuk menolak dan melemahkan kekuatan setan. Rasulullah bersabda, "Innal mu'minu yundi syaitanahu kama yundi akadukum bi ghairi safari." Sesungguhnya orang mukmin itu mengurusnya setan sebagaimana seorang membuat kurus untanya dalam perjalanan. Jadi setan itu harus dikuruskan, artinya tidak dimanjakan sehingga gemuk, sehingga kuat bisa menduduki hati kita. Ya, hadis rawahu Ahmad, Abi Hurairah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, setannya orang muslim itu kurus. Qais bin Al-Hajjaj berkata, setan berkata kepadaku, ketika aku masuk kepadamu, diriku seperti unta. Sekarang ini tubuhku bagaikan burung pipit. Aku bertanya, mengapa demikian? Ia menjawab, karena kamu siksa aku dengan dzikirmu. Aku siksa kau dengan laparmu. Aku siksa kau dengan tidak tidur. Ya.
Nah, sungguhnya orang bertakwa itu tidak kesulitan untuk menutup pintu setan dan menjaga pintu-pintu kemaksiatan yang tampak. Orang mukmin jauh dari jalan-jalan setan yang halus karena mereka telah mendapatkan petunjuk sebagaimana cara menjaga kolbunya. Jadi sebenarnya kita kalau sering bahasa Jawanya ngopeni hati ya, menjaga hati kita, insya Allah kita akan selalu terjaga. Ya. Jadi apapun yang sukar karena banyak pintu-pintu setan yang terbuka untuk menuju ke kerajaan hati kita, sedangkan pintu sebagai jalan malaikat ke sana hanyalah satu buah. Karena itu, seseorang bagaikan musafir yang main berada di dalam sebuah desa. Di sana banyak jalan, sedangkan ia berada di malam hari. Hampir-hampir ia tidak mengetahui jalan, atau ia tahu tetapi jalan-jalan itu membingungkan. Ia baru dapat mengetahui jalan yang benar setelah terbit matahari. Jadi hati-hati. Itu lambang bahwa kalau manusia diterangi oleh jiwa, oleh nur Allah, oleh agama, oleh ilmu, bahkan sering mendekat para ulama, para hukama, para orang-orang yang bisa menjaga dirinya dari syariat Islam, maka kita akan terselamatkan. Ya, maka jangan lengah. Kalau kita diam-diam, kita main-main ke kawan kita yang dari pondok, kawan kita yang menjadi ustadz, kawan kita yang mungkin bisa kita ajak sharing untuk berbicara, merupakan bagaimana caranya kita untuk mengusir setan atau tidak mengizinkan setan untuk mengajak kita ke arah yang berbahaya. Ya. Matahari yang bercahaya itu ibarat ilmu yang banyak dan diperoleh dari kitab Allah maupun sunnatul Rasulullah. Kemudian keduanya dapat menunjuki jalan-jalan yang tidak jelas pada saat kita kegelapan. Jadi ilmu sangat penting sebagai al-ilmu nurun. Ya. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa suatu hari Rasulullah membuat satu garis lalu bersabda, ini adalah jalan Allah. Satu garis. Kemudian beliau membuat beberapa garis dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Garis utama tersebut. Jadi Rasulullah membuat garis, ini garis kita, garis dari Allah. Kemudian di kanan dikasih garis-garis, di kiri juga dikasih garis-garis. Beliau berkomentar, setiap jalan ini terdapat setan yang mengajak. Lalu beliau membaca ayat, wa inna hada siroti mustaqimah fattabi'uhu wa la tatabi'u subulah. Dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, garis-garis yang telah dibuat oleh Rasulullah sebagai petunjuk jalannya setan. Al-Quran surat Al-An'am ayat 153. Dengan jalan yang bercabang-cabang itulah setan-setan dapat menipu para ulama dan orang-orang suluk berjalan menuju Allah. Tipuan itu sangat halus dan sangat samar. Setan memperdayai dengan strategi yang berliku-liku sehingga nyaris tak akan berkata apa-apa. Sebagaimana diceritakan dalam Sahihul Hikayah bahwa tersebutlah seorang rahib pendeta dari Bani Israel. Pendeta tersebut sangat taat, dikenal sebagai ulama yang besar. Tetapi kemudian beliau terpeleset. Saya nggak akan cerita hal yang seperti itu, saya nggak mau. Ya, jadi sebesarnya kayak merasa muka aib orang ya. Jadi ya semoga itu sudahlah dapat sebagai petunjuk. Ya, begitulah setan memasukkan rasa was-was ke dalam hati siapapun, termasuk pendeta tadi. Lalu setan membisikkan keluar, kalau Allah berlagak menjadi penasehat yang bijak. Tak ada jalan yang paling tepat kecuali membunuh gadis. Itu melakukan kejahatan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kama syaitonu itu qala li insani ukfur qala. Seperti setan ketika berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Ketika manusia itu kafir, ia berkata, sungguhnya aku tidak bertanggung jawab.
Al-Kasr ayat 6. Jadi dia mengatakan kafirlah kamu. Terus kalau kita kafir, maka setan tadi nggak bertanggung jawab. Kenapa kamu nurut? Padahal Tuhan sudah mengingatkan kamu jangan nurut aku. Kenapa kamu tak suruh kafir, kamu kafir? Kok tidak mengikuti agamamu? Salah kamu. Kenapa kamu gitu aku? Begitulah hanya. Jelasnya bahwa orang yang menuruti hawa nafsu itu terjebak oleh was-was bisikan setan tadi. Pendeta tersebut juga menuruti hawa nafsunya karena dia ingin yaitu menyembuhkan seorang gadis tadi ya. Jadi mungkin sudah mengerti cerita itu sehingga tidak perlu diceritakan. Ia kemudian mendengar bisikan setan dan mau menjalani apa yang diperintahkan oleh setan. Akhirnya mereka menjebak oleh was-was tadi kepada ya. Itu. Subhanallah. Jadi hati bawah hati kita dijaga ya, dijaga. Siang malam dijaga. Waktu kerja kita jaga. Waktu kita menghitung uang kita jaga. Waktu kita bicara dengan keluarga atau anak kita jaga. Bahkan kita kumpul dengan istri aja harus kita jaga. Kita ke kamar mandi aja harus kita jaga. Ya. Nabi kita Muhammad adalah seorang yang sudah meditatif. Semua langkah-langkah beliau selalu teratur, sistematis, sedemikian rupa karena kan hati beliau sudah terjaga. Beliaulah sebagai panutan yang harus kita tiru. Makanya beliau itu tidak mendapatkan pujian macam-macam. Kamu apa pintar Muhammad? Kamu adalah nomor 1 di dunia. Enggak. Jadi Allah memuji beliau. Kamu adalah seseorang yang punya akhlak budi yang luhur. Itu. Ya. Jadi yang dipuji oleh Allah karena budinya luhur. Jadi mampu mengislamkan setan yang ada pada dirinya. Ya, semuanya itu adalah atas izin Allah. Ya. Jadi kembali lagi kita harus sering introspeksi dalam kita ya. Berlatihlah sehari-hari berlatih sambil duduk ya, merenung-renung bagaimana caranya kita menggalau setan itu masuk ke dalam hati kita. Dan setan yang sudah di hati kita sadarkan dengan puasa, dengan lapar, dengan banyak ibadah, dengan kita jangan sampai melanggar larangan Allah, dan kita harus waspada dengan ajakan-ajakan yang sebenarnya ya, agar kita bisa menyelesaikan konflik internal. Dalam surat An-Nas saja kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Muhammad, berlindunglah kamu, umatmu juga pada Robbinas, pada Malikinas, pada Ilahinas. Artinya Robbinas adalah Tuhannya manusia. Tuhan yang berada dalam manusia juga, yang bermanifestasi pada manusia. Malikinas yang memiliki manusia atau yang kuasa atas manusia. Ilahinas yaitu yang dibanggakan oleh manusia, yang disembah oleh manusia, yang ditaati oleh manusia. Berlindunglah pada itu. Karena apa? Di dalam ada bencana. Di dalam ada masalah kejelekan. Yaitu apa? Min syaril waswasil khonas. Itu ada sebuah kejelekan was-was dari bisikan setan yang sudah berada di dalam hati kita. Ya. Terus yang kedua, kita harus menghalau yang luar jangan sampai masuk. Kalau nggak seperti itu nanti ada alati yuwaswisu fisiturinas minal jinnati wanas. Ada sebagian setan yang masuk dari luar bahkan menggoda kita. Yaitu setan-setan tadi menurut Al-Qur'an minal jinnati wanas. Dari unsur jin dan dari manusia. Jadi hati-hati. Kalau ketemu jin, hati-hati. Jin ini muslim, jin ini tidak muslim. Karena jin juga dibagi 3. Ya, ada jin yang liar, tak terkendali, ada jin itu yang Islam. Ya. Ada juga jin yang akademis. Tapi ya istilah bahasa lain kadang ngalor kadang ngidul. Ya. Jadi unsur 3 jin itu harus kita waspadai.
Memang ada jin yang alim juga ada, jin yang jadi wali juga ada ya. Maka hati-hati. Jadi jin yang muslim juga banyak. Masukan juga dulu nggak ngerti ya. Sembahyang malam. Ini memang harus tak omongkan. Ya kalau sampean ngarani aku pamer ya nggak apa-apa, monggo ae gitu. Saya waktu sholat malam hari itu nggak ngerti, nggak ada orang di masjid itu. Tahu-tahu saya assalamualaikum warahmatullahi itu, loh di belakang itu banyak. Yang mungkin lebih dari 50 lah. Kalau tak hitung itu ada 4 baris lebih kok. Bayangkan masjidnya itu 10 meter persegi. Kalau lebarnya 10, mungkin katakanlah kalau satu baris itu kan lebih dari 10. Nah, 10 meter. Berarti orangnya lebih dari 10. Menurut saya kadang-kadang bisa 14. Nah, itu kali 4 ya Mbak lah. Kan lebih 50 kan. Banyak orangnya. Terus saya akhirnya diinkluk. Artinya saya menghormati beliau. Dan saya duduk lagi, berpikir lagi. Jadi kemudian terus lama-lama ya lirik beliau semua pulang satu persatu. Kemudian saya terus ikut pulang. Itu pernah terjadi. Bahkan gak hanya pernah, sering seperti itu. Maka sampean juga begitu. Kalau di rumah, ya kalau malam, ya mungkin kalau Anda isyain kok bengai lah, ya yang dibaca yang banter. Jangan-jangan ada yang makmum nanti, ya. Apalagi di musola, apalagi di masjid. Dikeraskan, ya. Siapa tahu di belakang Anda ada seorang jin yang ingin bermakmum kepada kita, ya. Nah, kalau benar-benar jin yang muslim. Tapi yang jin yang dimaksud minal jinnati wanas itu jin yang suka menggoda kita dan manusia. Jadi manusia juga ada yang bisa menjadi setan ya. Tubuhnya manusia tapi bisa dimasuki setan di dalam jiwanya. Sehingga apa? Manusia wujudnya tapi jiwanya setan. Jin juga begitu. Jin wujudnya tapi jiwanya setan. Nah, itu hati-hati. Apalagi sampean, ya, sampean jangan sampai itu kata manusia wujudnya, tapi ternyata jiwa kita adalah setan. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Itu. Jadi itu harus kita pikir bareng-bareng, harus kita diskusikan bareng-bareng. Karena ini sebuah PR yang harus semua mengerjakan. Enggak pandang bulu. Jenderal apa tukang sapu harus itu. Makanya waktu haji besok itu kalau sudah haji mereka harus tawaf, harus wukuf di padang Arafah, itu semuanya berlambang bahwa harus seperti itu. Jenderal atau tukang sapu sudah berbaju sama, martabatnya sama di hadapan Allah. Hanya nilainya yang lebih tinggi adalah yang lebih takwa kepadanya. Ya, walaupun mungkin jenderal mungkin lebih takwaan tukang sapu, ya berarti nilainya lebih baik tukang sapu. Begitu pula sebaliknya. Jadi Allah memandang hatinya. Ya? Jadi Gusti Allah hanya melihat hati, qulubikum wa amalikum, hati dan amal Anda. Di dalam wukuf di padang Arafah itu menggambarkan seperti itu. Jadi kita sama, ya. Jadi kita menggambarkan di sana itu siji papan tunggal pangeran, ya. Dari mana asalnya itu semua ngelompok di situ, tapi sebenarnya Tuhannya Allah, ya. Atau mungkin dengan lain sebutan mereka ya, Robbi atau gimana ya, atau Maliki, ya. Jadi yang kuasa padaku, itu Robbi, Malikinas, Robbinas, Ilahinas, gitu. Sebutannya kan macam-macam. Jadi yang penting kita yang dimaksud adalah kita berlindung pada Allah, pada Tuhan kita, gitu. Bahkan saya ulangi, kemarin juga saya sebutkan dalam pengajian malam minggu bahwa wahyu pertama sampai keempat atau keberapa itu yang banyak Allah belum disebut, ya. Allah belum disebut, tapi Robbi disebut lebih dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Kita disuruh baca Robbi. Jadi Robbi ku mutlak karena Robbil alamin kang mengerani alam kabeh. Yo sing gawe alam, yo sing nguasani alam,
ya sing ngopeni alam, ya sing nyukupi kebutuhane isi alam, ya. Ya sing dandani alam, ya toh. Jadi itu Allah Rabbil Alamin. Ya, tapi di sana makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah membuat kamu. Nah, di situ gak disebut Allah, ya kan? Diteruskan kemudian Iqra wa rabbukal akram, rabbuka. Ya. Nah, Iqra wa rabbuka. Bacalah rabbuka, Tuhanmu. Ya. Nah, wa rabbukal akram. Bacalah nama Tuhanmu yang maha mulia. Rabbuka alladzi alama bil qalam alamal insana malam ya'lam. Rabbuka itulah zat yang akan mengajar kita dengan kolam, yang akan memberi ilmu kita apa yang tidak kita mengerti. Jadi alladzi alama bil qalam alamal insana malam ya'lam. Jadi Allah adalah guru besar kita, the big master kita, ya. Dan yang penting sekarang itu karena itu juga gurunya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu caranya berbicara, ya. Itu. Makanya Nabi Muhammad itu walaupun beliau itu SD gak tamat, tapi luar biasa, ya. Kecerdasannya luar biasa, bisa mampu merahmati alam. Ternyata itu Pak Kurya masukkan, beliau itu adalah di samping hamba Allah, beliau adalah murid Allah yang diajarkan lewat titipannya kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada beliau. Maka itu Nabi akhirnya wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi setiap saat bukan dasar emosi, bukan dasar hawa nafsunya, tapi karena wahyu dari Allah. Dieling-eling itu. Sama juga begitu. Bicaralah atas nama wahyu, atas nama Al-Quran, atas nama hadis minimal begitu. Mungkin ada ijma, ada qiyas, atas nama dawuh sang guru, dawuh sang kiai yang bisa dipertanggungjawabkan untuk kita berbicara dengan sesama. Ya, jadi bicaralah yang manfaat, bicaralah yang faedah. Artinya dasarnya harus memang akurat. Selama ini menurut saya orang yang bodoh ini ya yang paling akurat adalah Al-Quran dan hadis. Itu aja masih harus diteliti menurut mana yang sahih, mana yang tidak, mungkin begitu. Sehingga ada timbul ijma, ada qiyas. Nah, itulah kita sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah harus benar-benar telaten. Apalagi zaman ini Ahlussunnah mendapat ujian besar. Ahlussunnah wal Jamaah mendapat ujian besar. Kadang-kadang pura-pura ngelem Ahlussunnah, pura-pura menjadi orang Ahlussunnah, tapi ternyata bicaranya juga kadang-kadang menyalah-nyalahkan orang-orang kita yang katanya Imam Sunan Kalijogo wali setan lah, ya. Katanya Gus Dur adalah buta-matanya, buta hatinya lah, subhanallah, ya. Kita sudahlah, ini saya hanya mengingatkan Anda aja, jangan sampai Anda bingung, jangan sampai Anda terjebak oleh setan sehingga sampai seperti itu, sampai lali, ya. Gitu loh. Karo koncone ngendika koyo ngono, ya. Udah, semoga kesalahan kita semuanya Allah mengampuni. Mari kita bertobat, khususnya kita anak-anakku sekalian. Dan saya doakan juga siapa penghuni negeri Indonesia khususnya, semoga kalau mau bertobat dan diampuni oleh Allah. Kalau dia nggak tobat ya itu urusan dia, ya. Saya cuma mendoakan saja. Tapi mungkin doa saya bisa terkabul, bisa tidak. Karena faktor X-nya yang tidak kita ketahui, ya. Ada karena itu sudah ditakdirkan Allah. Ada itu sudah diketok oleh Allah. Jadi kita tidak mampu untuk merubah. Ada yang itu mendapat kebijakan dari Allah, dosanya bisa diampuni dan kemudian dimasukkan di tempat yang baik atau surga atau di alam malakut. Ya, dan demikian ini sebagai sambungan yang tadi dalam satu paket, yaitu judulnya yang menang akan berkuasa. Maka harapan baik semoga anak cucuku semuanya yang ikut dalam komunitas Budi Luhur menjadi orang pemenang dalam apa? Menjaga hatinya. Dalam menjaga hatinya.
kasihanilah dirimu. Kasihanilah dirimu, jagalah dirimu. Ya kesehatannya, ya makannya, ya tidurnya, ya omongannya, ya penglihatannya, ya pendengarannya. Apalagi hatinya. Jagalah. Ya. Semoga anak-anakku sekalian yang mengaji Budi Luhur khususnya, dan masukkan juga mengaji, sama-sama ngaji, ya. Jadi semoga dosa kita diampuni oleh Allah dan Allah meridhoi segala apa yang kita perbuat ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.